Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulillah. Masih mengenai video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kali ini teruntuk kelas 10 yang akan membahas bab 4 dengan tema menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan berzina. Namun sebelum kita memulai materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A. Memahami makna larangan pergaulan bebas dan zina. Pergaulan bebas yang dimaksud pada bagian ini adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila. Salah satu dampak negatif dari pergaulan bebas adalah perilaku yang sangat dilarang oleh agama Islam, yaitu zina. Hal ini yang menjadi fokus bahasan pada bagian ini. 1. Pengertian zina. Kata zina berasal dari kata zana yazni, yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau baligh, tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. 2. Hukum zina. Terkait hukum zina, semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram, bahkan zina dianggap sebagai puncak haraman. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 32. Menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, dan buruk. 3. Kategori zina. Perbuatan zina dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. A. Zina muhsan, yaitu pezina sudah baligh, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Hukumnya terhadap zina muhsan adalah dirajam atau dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal. B. Zina ghairu muhsan, yaitu pezina masih lajang dan belum pernah menikah. Hukumnya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. 4. Hukuman bagi pezina. Dalam hukum Islam, zina dikategorikan perbuatan kriminal atau tidak tindak pidana. Oleh sebab itu, orang yang melakukannya dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan syariat Islam. Hukuman pelaku zina ada 2, yaitu sebagai berikut. A. Didera atau pukulan sebanyak 100 kali bagi pezina ghairu muhsan dan ditambah dengan mengasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nur ayat 2 serta hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Bakar, Hurairah, dan Zaid bin Khalid. B. Dirajam sampai mati bagi pezina muhsan. Hukuman rajam dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Tempat untuk melakukan hukuman rajam adalah tempat yang banyak dilalui manusia atau tempat keramaian. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan An-Nasai. 5. Hukuman bagi orang yang menuduh zina atau qadzaf. Mengingat beratnya hukuman bagi pelaku zina, maka hukum Islam telah menentukan syarat-syarat yang berat bagi terlaksananya hukuman tersebut. Syarat-syarat tersebut antara lain sebagai berikut. A. Hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina tersebut. Hukuman tidak dapat dilakukan setelah benar-benar diyakini bahwa tidak terjadi perzinahan. B. Untuk meyakinkan perihal terjadinya zina tersebut, syaratnya harus ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Karena kesaksian 4 orang wanita tidak cukup untuk dijadikan bukti, sebagaimana 4 orang kesaksian laki-laki yang fasik. C. Kesaksian 4 orang laki-laki yang adil ini pun masih memerlukan syarat. Syaratnya yaitu setiap laki-laki tersebut harus melihat persis kejadiannya. D. Andaikan seorang dari keempat saksi menyerahkan kesaksian yang berbeda dengan kesaksian 3 orang lainnya, atau salah seorang di antaranya mencabut kesaksiannya, maka terhadap mereka semuanya dijatuhkan hukuman menuduh zina. Hukuman bagi penuduh zina terhadap perempuan baik-baik dengan didera sebanyak 8
kali deraan. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 4. Sekarang menjadi sangat jelas bahwa Islam melarang keras hubungan seksual atau hubungan biologis di luar pernikahan, apapun alasannya, karena perbuatan zina sangat bertentangan dengan fitrah manusia dan mengingkari tujuan pembentukan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Islam menghendaki agar hubungan seksual tidak saja sekedar memenuhi kebutuhan biologis, tetapi Islam menghendaki adanya pertemuan dua jiwa dan dua hati di dalam naungan rumah tangga yang tenang, bahagia, saling setia, dan penuh kasih sayang. Dua insan yang menikah itu akan melangkah menuju masa depan yang cerah dan memiliki keturunan yang jelas asal-usulnya. Tujuan pernikahan tersebut akan menjadi poranda jika dikotori dengan zina. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika perzinahan akan banyak menimbulkan problema sosial yang sangat membahayakan bagi masyarakat, seperti bercampur aduknya keturunan, menimbulkan rasa dendam, dengki, benci, sakit hati, dan menghancurkan kehidupan rumah tangga. Sungguh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW melindungi kita semua dengan ajaran yang sangat mulia. Begitu banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari pergaulan bebas, patut menjadi perhatian bagi generasi muda, bahkan mereka sedang mempertaruhkan masa depannya jika terlibat dalam pergaulan bebas yang melampaui batas. Bergaul memang perlu, tetapi seyogyanya dilakukan dalam batas wajar dan tidak berlebihan. Remaja adalah tumpuan masa depan bangsa. Jika moral dan jasmaninya para remaja mengalami kerusakan, begitu pula masa depan bangsa dan negara akan mengalami kehancuran. Jika kamu memikirkan masa depan diri dan juga keturunan, sebaiknya selalu konsisten untuk mengatakan tidak pada pergaulan bebas, karena dampak pergaulan bebas bersifat sangat merusak dari segi moral maupun jasmania. Di antara dampak negatif zina adalah 1. Mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. 2. Dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. 3. Nasab menjadi tidak jelas. 4. Anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. 5. Anak hasil zina tidak berhak mendapatkan warisan. B. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan mendekati zina. 1. Surat Al-Isra ayat 32. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. C. Kandungan ayat. Secara umum, surat Al-Isra ayat 32 mengandung larangan mendekati zina serta penegasan bahwa zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala secara tegas memberi predikat terhadap perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan yang merendahkan harkat, martabat, dan kehormatan manusia. Karena bahayanya perbuatan zina sebagai langkah pencegahan Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan yang mendekati atau mengarah kepada zina. Imam Sayuti dalam kitabnya Al-Jami' Al-Kabir menuliskan bahwa perbuatan zina dapat mengakibatkan 6 dampak negatif bagi pelakunya. 3 dampak negatif menimpa pada saat di dunia dan 3 dampak lagi akan ditampakkan kelak di akhirat. 1. Dampak di dunia. A. Menghilangkan wibawa. B. Mengakibatkan kefakiran. C. Mengurangi umur. Yang kedua, dampak yang akan dijatuhkan di akhirat. A. Mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. B. Hisab yang jelek atau banyak dosa. C. Siksaan di neraka. Yang kedua, surat An-Nur ayat 2. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zaniya fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldati wa la ta'khuzukum bihima rafatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad
adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Nah, kandungan ayat surat An-Nur ayat 2 sebagai berikut. 1. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendera penzina perempuan dan penzina laki-laki masing-masing 100 kali. 2. Orang yang beriman dilarang berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. 3. Pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Nah, sedangkan yang ketiga, hadis tentang larangan mendekati zina. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anja Biribni Abdillahi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man kanu yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yakhluwanna bi imra'atin laisa ma'aha dzu mahramin minha fa inna lisahuma syaitan. Artinya, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah setan. Menerapkan perilaku mulia. Kewajiban menutup aurat dengan berbusana sesuai dengan syariat Islam merupakan salah satu akhlak yang sangat penting dalam Islam. Penerapan perilaku tersebut dalam pergaulan sehari-hari diantaranya dapat dilakukan dengan cara berikut. 1. Menjaga pergaulan yang sehat. 2. Menjaga aurat. 3. Menjaga pandangan. 4. Menjaga kehormatan. 5. Meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa. Sampai di sini materi yang dapat Ibu sampaikan, semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Namun sebelum ditutup, kita berdoa setelah belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Amin. Semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.